Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada bagian ini kita akan membicarakan tentang konsep Al-Quran tentang penciptaan manusia. Kita akan mengawali dengan istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menjelaskan tentang manusia. Dalam buku Wawasan Al-Quran yang merupakan tafsir tematik terhadap isu-isu penting dalam kehidupan manusia, tafsir tematik itu adalah sebuah tafsir yang didasarkan kepada tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Profesor Dr. Quraish Shihab menyatakan ada 3 istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut istilah manusia. Pertama adalah bashar, kedua adalah insan, dan ketiga adalah nas. Ketiga kata ini dalam bahasa Indonesia secara umum diartikan sebagai manusia, begitu saja. Tetapi dalam penjelasan Profesor Quraish Shihab di dalam Wawasan Al-Quran, ternyata ketiga-tiganya merujuk kepada sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh manusia. Dengan kata lain, penyebutan manusia sebagai bashar, penyebutan manusia sebagai insan, kemudian penyebutan manusia sebagai nas, itu satu sama lain memiliki makna yang khusus atau spesifik. Misalnya tentang penyebutan manusia sebagai bashar. Dalam penjelasan Profesor Quraish Shihab dikatakan, kata bashar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Nah, dari suku atau akar kata yang sama ini kemudian lahir kata-kata atau istilah lainnya, yaitu basyaroh, yang secara fisik diartikan sebagai kulit. Kemudian dalam kaitannya dengan 2 istilah itu, yaitu bashar dalam arti kata penampakan segala sesuatu dengan baik dan indah, juga bashar dalam arti sebagai kulit itu, lalu manusia dinamakan dengan bashar. Nah, apa makna penamaan manusia dengan bashar? Ini karena manusia memiliki kulit yang tampak jelas. Kenapa demikian? Karena jika dibandingkan dengan binatang misalnya, maka akan nampak bahwa kulit yang dimiliki oleh manusia itu nampak paling jelas dibandingkan dengan binatang. Ada binatang-binatang yang kulitnya tidak terlalu jelas itu, atau dalam arti lain kasar dan seterusnya. Nah, maka menurut Profesor Quraish Shihab secara sederhana dikatakan bahwa manusia dinamai bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain atau makhluk yang lain. Nah, ini makna sederhananya begitu. Tetapi tentu saja kalau kita tarik lebih jauh, tentu makna kenapa manusia dinamakan dengan istilah bashar itu adalah karena manusia berwujud tampak wujudnya sebagaimana bisa dilihat dengan jelas. Jadi ada perwujudannya yang indah. Barangkali bisa dihubungkan dengan ayat lain. Jadi ayat yang menyatakan bahwa manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah. Tetapi di sini menyebutnya al-insan bukan al-bashar. Nah, maka apa hubungannya? Tentu ini menjadi PR, menjadi pekerjaan bagi kita untuk terus mencari hubungan antar istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran itu untuk menyebut manusia. Nah, sekali lagi kalau kita merujuk kepada Profesor Quraish Shihab, beliau menyebutkan sebanyak 36 kali, ya, sebanyak 36 kali Al-Quran menggunakan kata bashar itu. Tetapi ada variasi yang berbeda-beda. Karena kalau kita secara sederhana, secara mendasar mempelajari bahasa Arab, maka penyebutan kata benda itu atau kata benda itu bisa disebutkan dalam jumlah 1, itu istilahnya mufrad, kemudian dalam jumlah 2 istilahnya musanna, kemudian dalam jumlah yang lebih dari
2 dan seterusnya, 3 ke atas itu disebut dengan jama'. Nah, saya kira dalam bahasa Inggris juga kita tahu yang begitu ya, bahwa ada plural, ada singular. Nah, dalam hal kata basyar ini 36 kali disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi variasi bentuknya adalah dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk musanna gitu. Jadi artinya kadang-kadang disebut dalam bentuk singular, tapi kadang juga dalam bentuk dual. Nah, itu yang berbeda dengan bahasa Inggris ya. Untuk menunjuk manusia dari aspek itu tadi, aspek lahiriah atau persamaan di antara sesama manusia. Oleh karena itu, sebagaimana dikutip oleh Profesor Qureshi di sini, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jadi Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat atau kepada umat pada zaman itu bahwa innama ana basyarun, aku adalah manusia. Tapi yang digunakan kata-katanya adalah basyar, artinya manusia dari aspek penampakan fisik yang itu tadi jelas menampakkan keindahannya itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa tidak sedikit pula ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata basyar, kata Profesor Qureshi Shihab, tetapi kata basyar itu memberikan makna lain. Itu memberikan makna lain dalam arti tidak dalam arti penampakan, tetapi kualitas. Itu. Kenapa demikian? Karena dalam penjelasan ini Profesor Qureshi Shihab menyebut bahwa basyar itu digunakan untuk menyebut manusia yang telah dewasa. Artinya manusia yang telah memiliki kedewasaan untuk kemampuan untuk berpikir dan membedakan hal-hal yang proses-proses yang rumit di dalam kehidupan. Nah, itu disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah adalah kamu semuanya diciptakan dari turab, dari tanah itu. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan ketika kamu telah menjadi manusia, basyar itu, maka kamu bertebaran di muka bumi. Nah, kira-kira gitulah. Nah, lalu menurut Profesor Qureshi Shihab, bertebaran dalam ayat ini bisa diartikan sebagai perkembangbiakan manusia. Karena kalau kita ini menyebar itu kan artinya banyak ya. Orang disebut menyebar karena banyak. Kalau satu dua kan tidak menyebar gitu, tapi berpisah. Kira-kira begitu. Nah, yang dikatakan oleh Profesor Qureshi Shihab di sini bahwa bertebaran dalam ayat ini dimaksudkan dalam arti manusia berkembang biak melalui aneka macam melalui aktivitas reproduksi. Nah, gitu saja. Tentu saja aktivitas reproduksi yang ada dalam diri manusia gitu. Kemudian bertebaran dalam arti mencari rezeki. Misalnya perintah untuk bertebaran dalam konteks mencari rezeki ini juga bisa kita temukan dalam ayat-ayat yang lain ya, yaitu misalnya tentang perintah sholat Jumat misalnya. Setelah sholat Jumat kita diperintahkan wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Itu kaitannya dengan mencari rezeki, karena salah satu cara untuk mencari rezeki adalah dengan bertebaran itu tadi. Maka kenapa ini dikaitkan dengan manusia dalam arti kedewasaan tadi? Karena menurut Profesor Qureshi Shihab, kedua hal itu, yaitu perkembangbiakan manusia melalui aktivitas reproduksi dan mencari rezeki dalam arti bekerja untuk memperoleh kehidupan al-ma'isyah, itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Nah, anak-anak yang di bawah umur tentu tidak bisa melakukannya oleh karena belum adanya kemampuan
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang menghasilkan rezeki. Nah, demikian. Di bagian terdahulu saya sudah mengutip surat Ali Imran yang bercerita tentang keheranan Maryam. Jadi ketika bercerita tentang air sebagai asal mula kehidupan di alam semesta ini, ada juga ayat yang bercerita tentang asal mula kehidupan dari kehendak Allah selain air itu. Nah, yang saya kutip pada bagian terdahulu itu adalah ayat yang bercerita tentang Maryam. Nah, di situ ada kata-kata basyar juga. Maka Profesor Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran ini juga menyatakan bahwa Maryam mengungkapkan keheranannya karena akan memperoleh anak. Padahal dia walam yamsasni basyar. Padahal dia tidak pernah disentuh oleh manusia, itu satupun manusia. Nah, ini menyatakan bahwa basyar itu artinya itu tadi. Profesor Quraish Shihab menyebutkan bahwa basyar di sini maknanya adalah kedewasaan. Jadi adanya kemampuan proses-proses yang harus dilalui oleh manusia sebagai orang dewasa. Maka dalam surat Al-Baqarah misalnya juga disebutkan demikian, yaitu kata-kata basyiruhunna itu. Wa basyiruhunna bil ma'ruf. Jadi wa basyiruhunna. Jadi kata-kata di situ artinya gembirakanlah, ada yang mengatakan begitu. Tapi basyiruhunna di situ diartikan sebagai aktivitas hubungan seksual yang dalam arti sekali lagi itu adalah yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Nah, karena itu kata-kata basyar bisa dikaitkan dengan dalam arti manusia dalam konteks proses kedewasaan itu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana dengan penyebutan manusia sebagai insan itu? Ada satu bukan hadis ya, tetapi perkataan atau pepatah begitulah. La yusammal insanu illa binisyanihi, bahwa tidak dinamakan manusia kecuali oleh karena manusia itu tempatnya lupa. Itu ada yang mengatakan begitu. Ada juga al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi ada pandangan yang menyebutkan bahwa penyebutan manusia sebagai insan itu dihubungkan dengan kata-kata nasya yang artinya lupa. Dengan merujuk itu tadi, la yusammal insanu illa binisyanihi, tidaklah dinamakan manusia kecuali karena mereka suka lupa. Nah, al-insan wa nisyan. Al-insan manusia, nisyan lupa. Nah, gitu. Kira-kira begitu cara menghubungkannya. Lalu itu tadi, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, tetapi menurut Profesor Quraish Shihab, pandangan yang menyatakan al-insanu itu dari kata nisyan ini kurang tepat. Karena menurut beliau, kata insan sebenarnya terambil dari akar kata uns, yang berarti jinak. Jinak, harmonis, tampak. Gitu. Nah, apa relevansinya dengan manusia? Dengan penyebutan itu tadi, pendapat ini menurut Profesor Quraish Shihab dengan merujuk kepada sudut pandang Al-Quran sebenarnya lebih tepat. Gitu, lebih tepat. Kenapa demikian? Karena manusia memang adalah bersifat jinak jika dibandingkan dengan binatang atau ciptaan Allah, makhluk hidup yang lain. Kemudian manusia juga harmonis, dalam arti tentu saja ada manusia-manusia yang tidak harmonis, tetapi manusia menyukai keteraturan gitu. Manusia menyukai keteraturan dan sekali lagi tampak. Maka penghubungan istilah al-insanu dengan nisyan, lupa, itu menurut Profesor Quraish kurang tepat gitu. Lalu ada lagi dengan mengutip seorang mufasir perempuan, Aisyah Abdurrahman,
atau yang dikenal dengan Bintu Syati di dalam kitabnya Al-Quran wa Qadayal Insan, Profesor Quraish Shihab mengutip kitab itu dan menyatakan bahwa penyebutan al-insan untuk menyebut manusia itu apabila dikaitkan dengan jin gitu. Karena al-insan itu tampak sementara yang jin tidak kelihatan. Nah, kata insan maksudnya kalau basar tadi kecenderungannya adalah untuk melihat yang fisik gitu, insan ini digunakan untuk menyebut keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Nah, gitu kata Profesor Quraish Shihab, yaitu jiwa, raga. Manusia ini memiliki dua dimensi, yaitu jiwa dan raga. Nah, kemudian penyebutan manusia dalam arti nas itu tadi sebenarnya kurang lebih sama dengan insan itu. Yang saya tadi tidak sebutkan di awal adalah ada kata-kata seperti Bani Adam atau Dzurriyyati Adam. Ya, Bani Adam. Itu jadi manusia juga dipanggil oleh Allah dengan panggilan Bani Adam. Nah, kenapa demikian? Karena tentu saja kita semuanya mengetahui bahwa manusia diciptakan dari min turab, dari tanah, dan itu adalah yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Sehingga kita semuanya keturunan yang manusia-manusia yang datang berikutnya ini diistilahkan atau disebut dengan Bani Adam. Nah, itulah teman-teman sekalian, kalau kita membicarakan tentang istilah yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut manusia itu ada Bashar, ada Insan, ada Nas, ada Bani Adam atau Dzurriyyat Adam. Nah, oke. Sampai di situ, lalu kita bisa berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori ilmiah. Nah, gitu. Lalu bagaimana kalau kita melihat sebelum kita bicara lagi tentang teori penciptaan manusia menurut Al-Quran, kita sedikit menengok kepada teori ilmiah gitu. Nah, tentu saja teman-teman sekalian akrab dengan teori yang disebut dengan teori evolusi ya, yaitu sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang ahli biologi namanya Charles Darwin. Nah, itu. Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species, Survival of the Fittest by Means of Natural Selection, yang terbit pada tahun 1859, berpandangan bahwa manusia itu penciptaan manusia itu mengalami proses yang disebut dengan evolusi. Nah, apa itu evolusi? Evolusi itu adalah proses penyesuaian diri yang kalau kita baca judul bukunya tadi itu kan ada On the Origin of Species, jadi tentang asal usul spesies. Spesies itu artinya makhluk ya. Dan di situ ada satu frase yang sangat menarik, yaitu survival of the fittest by means of natural selection. Jadi survival, artinya survival berarti bertahan. Yang bertahan itu adalah yang paling kuat itu. Survival of the fittest artinya yang bisa bertahan itu yang paling kuat. By means of natural selection, melalui sarana atau melalui media seleksi alam. Jadi itu. Nah, maka menurut teori evolusi ini, makhluk hidup itu berevolusi dari jenis organisme yang paling sederhana itu hingga menjadi makhluk hidup yang kompleks. Makhluk hidup yang sederhana itu diistilahkan dengan uniseluler, sementara makhluk kompleks itu dinamakan dengan istilah multiseluler. Nah, dalam waktu ratusan juta tahun. Nah, inilah salah satu teori tentang penciptaan manusia yang berkembang dalam dunia ilmiah. Tapi selain Darwin, ada juga ilmuwan lain yaitu Alfred Russel Wallace. Dia lahir pada tahun 1823 dan meninggal pada tahun 1913. Nah, ia juga menyatakan tentang survival of the fittest
dalam sebuah tulisan yang berjudul On the Tendency of Organism to Depart from the Original Type. Esai yang terbit pada tahun 1858 ini juga dianggap memperkenalkan, bahkan ada yang menganggap yang mula-mula memperkenalkan istilah survival of the fittest itu adalah Alfred Wallace dan bukan Charles Darwin. Nah, hampir sama tentang penciptaan manusia atau makhluk hidup, ini juga mengatakan bahwa eksistensi manusia di dunia ini tidak terjadi begitu saja, gitu. Tidak terjadi tiba-tiba. Tapi ada satu proses panjang yang disebut dengan evolusi, yang ujungnya adalah akhirnya terbentuk pada terbentuknya manusia, dan itu berjalan memerlukan waktu ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Nah, itulah teman-teman sekalian teori dalam dunia ilmiah ya, terusnya di barat tentang penciptaan manusia. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat di dalam Al-Quran? Maka di dalam Al-Quran ada, pada bagian terdahulu sudah saya jelaskan tentang kutipan ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang penciptaan makhluk hidup dari air. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa penciptaan makhluk atau manusia itu dari tanah liat. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala. Nah, itu. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal. Ajal itu waktunya sudah habis itu, sehingga wa qada ajala berarti menetapkan kematian, wa ajalum musamma indahu, dan batas waktu yang telah ditentukan itu hanya Allah yang mengetahui. Tsumma antum tamtarun, namun demikian sebagian manusia kamu masih meragukannya. Nah, tetapi kita fokus kepada walladzi khalaqakum min tin itu. Jadi manusia diciptakan dari saripati itu, dari tanah itu. Kemudian pada surat Al-Mu'minun ayat 12 disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati, dari tanah itu, min sulalatin min tin. Sulalah itu artinya saripati. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 26 juga disebutkan walaqad khalaqnal insana min solsolim min khamaim masnun, dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Adam itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi 1, 2, 3 sudah ada 3 ayat yang menyebutkan tentang proses penciptaan manusia dari tin, tanah ya, min tin. Ada lagi misalnya di dalam surat Ar-Rahman ayat 14 disebutkan khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, itu jadi ini penjelasan atau ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan manusia dari tanah. Kemudian surat Maryam ayat 67 juga disebutkan awala yadkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Nah, inilah teman-teman sekalian penjelasan Al-Quran tentang apa yang disebut sebagai proses penciptaan manusia, yaitu manusia diciptakan dari tanah liat. Sementara pada bagian pertama kita telah membicarakan tentang
penciptaan makhluk hidup dari tanah. Oke, kita tidak akan menjelaskan semuanya, tetapi sedikit kita kembali kepada tafsir ilmi yang sudah kita kutip, cukup panjang, cukup kita jadikan sebagai rujukan untuk membicarakan tentang asal-usul manusia ini. Tafsir ilmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada halaman 14 misalnya disebutkan bahwa tanah kering seperti tembikar yang disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 14 itu adalah sebuah istilahnya itu yang tanah kering itu melibatkan proses kimiawi. Nah, gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa tanah yang kering itu melibatkan proses kimiawi. Nah, gitu. Maka kalimat tanah kering seperti tembikar itu tadi, yaitu dalam ayat Al-Quran disebut dengan solsolin kalfakhor, itu mengisyaratkan terjadinya proses proses yang di sini disebutkan polimerasasi atau reaksi perpanjangan rantai molekul dari asam-asam amino menjadi protein atau dari nukleotida menjadi polinukleotida, termasuk molekul ribonukleis asid RNA dan desoksiribonukleik asid. Itu saya bacakan saja istilah-istilah ilmiah ini. Sekali lagi saya tidak memahaminya secara ilmiah karena ini bukan bidang kajian saya, tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa proses penciptaan manusia ini juga bisa dijelaskan dengan sangat ilmiah dengan menggunakan Al-Quran sebagai basisnya. Nah, gitu teman-teman sekalian. Sehingga kalau ada yang berusaha misalnya mempertentangkan teori-teori ilmiah tertentu dengan Al-Quran, ya menurut saya karena kita adalah sebagai muslim, patokan kita adalah Quran. Maka yang harus kita lakukan adalah dari Quran itu lalu bisa dirumuskan teori, sehingga Al-Quran itu menjadi basis perumusan teori. Oke, jadi itulah proses penciptaan manusia melalui solsolin kalfakhor. Oke, kemudian kita juga bisa berbicara agak sedikit mendalam, yaitu berkaitan dengan penciptaan Adam. Itu. Kalau tadi sudah berbicara tentang umum itu, secara umum tentang penciptaan manusia melalui tin tadi itu, ada 6 ayat yang berbicara tentang itu, dikutip di depan tadi. Maka kita sekarang secara spesifik akan berbicara tentang penciptaan Adam. Bagaimana sebenarnya penciptaan Adam? Dalam hal ini kita bisa mengutip surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah berfirman, berbicara kepada malaikat bahwa Allah hendak menciptakan makhluk yang bernama manusia. Nah, gitu. Bunyi ayatnya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ketika berfirman rabbuka, Tuhanmu yaitu Allah, lil malaikati kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku hendak menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Nah, maka pada aspek ini kita sudah sampai kepada fungsi penciptaan manusia, yaitu fungsi penciptaan manusia sebagai khalifah fil ard. Itu nanti kita bahas dalam bagian-bagian yang lain. Tapi yang jelas ini adalah proses penciptaan Adam di dunia ini. Allah mengabarkan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya, qalu, mereka bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang, jadi khalifah itu orang manusia ya,
orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, artinya di muka bumi. Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian Allah menjawab pertanyaan malaikat itu dengan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nah, jadi ini proses penciptaan manusia pertama itu adalah Allah mengabarkan kepada malaikat tentang rencana, tentang apa istilahnya, kabar tentang rencana Allah akan menciptakan makhluk sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pengganti atau wakil. Ada yang menyebutkan dari kata-kata khulafa. Khulafa itu artinya kan di belakang. Khulafa artinya yang sesudah itu, sehingga khalifah itu artinya pengganti atau yang mewakili. Nah, oke, kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayat 31 sampai ayat 33 di dalam surat Al-Baqarah masih berbicara lagi tentang proses penciptaan Adam itu. Karena malaikat tadi itu kan bersikap bahkan ada tafsir yang menyebut malaikat itu sinis gitu, agak bersikap sinis terhadap rencana penciptaan Adam. Sehingga pada ayat berikutnya yaitu ayat 31 sampai 33 disebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan diajarkanlah dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama, kullaha, semuanya, itu semuanya. Tsumma aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat, seraya Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i, bi asma'i haula. Jadi Allah berkata kepada malaikat, karena yang itu tadi telah bersikap agak sinis dengan penciptaan Adam, Allah berkata, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu memang benar. Nah, jadi Allah memberikan ilmu kepada Adam, kemudian bertanya kepada para malaikat, istilahnya bahkan ada yang menyebut memberikan tantangan kepada malaikat, jika kamu memang benar, maka sebutkanlah nama-nama benda-benda itu. Tapi kemudian para malaikat itu berkata, subhanaka la ilma lana, ya Allah, maha suci engkau, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, illa ma'alam tanah, kecuali ilmu atau apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asmaihim, wahai Adam, ambihum, beritahulah kepada para malaikat itu tentang nama-nama itu. Gitu. Jadi Allah memerintahkan kepada Adam setelah memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada Adam. Allah memerintahkan, wahai Adam, ambihum bi asmaihim, beritahulah malaikat itu tentang nama-nama benda-benda itu. Falamma amba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Dan ketika Adam memberitahu nama-nama itu kepada malaikat, Allah berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tidakkah sudah kukatakan kepada kalian semua bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nyatakan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada proses penciptaan manusia, Nabi Adam, begitulah dialektikanya. Nah, itu kalau kita pakai bahasa ilmiah, dialektikanya seperti itu. Jadi ada protes dari malaikat, kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, lalu memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memberitahu kepada para malaikat setelah malaikat ditanya oleh Allah dan tidak bisa menjawabnya. Nah, oke.
Kemudian kita ingin juga membicarakan tentang bagaimana manusia ini